Oke, jadi kisah malam ini dikirim sama aku yang bernama Dela dari Kalimantan Timur. Halo Dela. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami Dela ini terjadi pada tahun 2019 lalu pada saat Dela menjalani tugas magang dari sekolahnya. Jadi ceritanya pada saat kejadian ini Dela masih duduk di kelas 2 SMK. Sekolahnya mengadakan sebuah program magang selama kurang lebih 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan nih. Pada saat itu pihak sekolah membagi siswa-siswinya menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok ini terdiri dari 2 orang aja untuk menjalani magang di tempat yang sama. Nah, pada saat itu Dela dipasangkanlah ini dengan salah satu temannya yang bernama Rosa, perempuan juga. Dan saat itu mereka berdua ini ditugaskan untuk menjalani magang di sebuah studio foto yang terletak di salah satu kota di Kalimantan Timur. By the way, kota tempat magang mereka ini beda lokasi dengan sekolah asal dan juga daerah asalnya si Dela. Setelah mengetahui bahwa mereka ini berdua satu kelompok, Dela pun segera langsung mengajak Rosa untuk pergi ke kota tersebut. Ayolah kita cari kos-kosan jauh nih dari tempat rumah kita, ya kan? Gak mungkin bolak-balik, carilah kos-kosan di sana yang memang tidak jauh dari lokasi magangnya. Ayolah gitu. Tapi entah kenapa mereka jadi ngerasa susah kali nyari kosan di sana. Ada kali sampai 6 kos-kosan kami datangi di sekitar tempat magang tuh penuh semuanya. Mereka terus ini kan berkeliling sampailah akhirnya mereka menemukan sebuah kos-kosan yang terletak di sebuah gang kecil. Tapi gang kecil tuh nggak begitu jauh dari tempat magang kami, Nadia. Masuklah kami dalam gang itu kan. Nah, pada saat melihat kos-kosan itu Dela bertanya, Ros, kayaknya kosan ini boleh lah lokasinya agak terpencil memang, tapi banyak orang jual-jual makanan di luar tadi aku tengok. Yuk kita tanyain aja, siapa tahu masih ada kamar kosong nih, kata si Rosa. Nah pada saat itu juga mereka pun langsung menemui ibu pemilik kos yang kita sebut aja namanya Bu Jum. Dan kebetulan rumah Bu Jum atau si pemilik kos ini berada di samping bangunan kos-kosannya si Wawa. Dan si Bu Jum ini juga punya warung kelontong gitulah di rumahnya. Nah, pada saat pertama kali bertemu nih, Bu Jum pun langsung menyambut mereka berdua dengan sangat ramah. Tapi di balik keramahannya itu, entah kenapa Bu Jum nih nge-screening kami beda kali. Dia ngeliatin kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayak gitu ramah sih ramah, tapi ditengok kayak gitu kan agak nggak nyaman gitu. Dia memberikan tatapan menyelidik gitu loh, ngapa ibu nih? Ya kan beberapa orang ada yang nggak nyaman kan, gitu kan. Sama lah kayak Dela sama Rosa. Biasa aja dong kayak gitu. Tapi meskipun curiga, Dela pun menepis pikiran buruknya dan menganggap bahwa hal itu terjadi karena ya ibu ini kan baru pertama kali nengok kami gitu kan. Entah mungkin kami terlalu cantik atau gimana lah gitu. Nah, Dela pun langsung memfokuskan dirinya untuk bertanya seputar kamar kos yang akan ibu ini sewakan. Pada saat itu Bu Jum bilang kalau di kos-kosan saya ini cuman ada satu kamar yang kosong, Mbak. Itu loh di kamar nomor 3 lantai atas, kata Bu Jum. Dengar itu senanglah mereka. Tapi gegara cuman ada satu kamar kosong, otomatis Dela sama Rosa ini kan harus tinggal berdua di satu kamar yang sama kan, Dan untuk memastikan kamarnya cukup untuk mereka berdua, si Dela nanya, Bu, boleh satu kamar berdua, Bu? Boleh. Oh, kalau kayak gitu kami boleh lihat dulu nggak kamarnya, kata Dela. Kan boleh, ayo silakan, kata Bu Jum. Diantarlah ini sama Bu Jum kan. Nah, mereka bertiga ke lantai atas. Dan setelah kamar nomor 3 itu dibuka, Nadia, hawa kamar tuh bukan main, pengap kali, suram kali kayak dalam tuh. Tapi walaupun hawanya nggak enak, ya agak senang dikit lah kami karena ternyata kamar itu semi furnish, ada kasurnya, ada lemarinya, sehingga mereka tidak perlu lagi membawa perabot-perabotan lagi kan. Boleh juga sih, tapi macam mana ya hawanya kayak gini, sikut-sikutan lah dia sama si Rosa kan, macam mana gak enak kali suasana, tapi udah ada perabotan gini. Dekat pula ini dari kosan, malas lagi aku cari kos-kosan, gak apa-apa lah 6 bulan doang kok kita di sini gitu kan. Nah, setelah menimbang-nimbang, mereka pun akhirnya sepakat untuk menyewa kos-kosan tersebut dan langsung tinggal di sana hari itu juga. Memang kebetulan waktu itu barang bawaan kami nggak banyak, makanya kami bisa langsung tempati kamar itu malam itu juga. Dah nih, Dela sama Rosa bayar uang kos-kosan itu 1 bulan, tinggallah mereka langsung di kamar nomor 3 lantai 2, kamar kos-kosannya Bu Jum. Nah, ketika tinggal di kosan itu, mereka sama sekali tidak mengalami satupun kejanggalan. Walaupun pertamanya pengap suram kayak gitu, tapi waktu kami tinggal enggak juga tuh, aman-aman aja semua ya. Tapi itu bulan pertama, ya. Pas memasuki bulan kedua, mulai di situ terjadi gangguan-gangguan kecil yang secara perlahan-lahan menghantui mereka berdua. Nah, jadi ceritanya nih pada suatu malam Dela ini dikejutkan dengan suara perempuan yang menangis yang berasal dari luar jendela.
Lebih tepatnya dari arah gentengnya rumah Bu Ujum. Kalian bayangin posisinya kayak gini. Bangunan kosan mereka kan 2 lantai nih. Mereka ada di lantai 2. Rumahnya Bu Ujum kan di depan, tapi lantai 1 aja. Nah, jendela kamar mereka kan di sini nih, Wak. Jadi mereka bisa ngeliat gentengnya rumah Bu Ujum yang ada di bawah nih. Terbayang sama kalian kan? Nah, pada malam itu si Dela ini dengar ada suara orang nangis dari arah jendela. Nanyalah Dela sama Rosa, Wak, kok dengar tuh ada suara perempuan nangis katanya. Iya, Wak, aku dengar, kata Rosa. Alah, kenapa ya, Wak? Siapa tuh? Aku takut katanya. Mendengar itu Rosa pun berusaha menenangkan. Nggak usah mikir macam-macam kau. Mungkin anak-anak yang ngekos di bawah kali. Nah, nggak lama setelah Rosa ngomong kayak gitu, Wak, suara tangisan tadi diam nih, berhenti dia. Nah, pas saja suara tangisan itu menghilang, Wak, sekarang giliran Rosa pula yang dikejutkan dengan sebuah suara berisik yang terdengar seperti seseorang sedang menginjak seng. Krek, krek. Seng mana? Seng gentengnya rumah Bu Ujum. Terdengar si Rosa. Balik Rosa yang lagi nanya ke si Dela. Del, kok dengar itu, Del? Suara apa itu, Del? Iya, Wak, aku dengar. Itu suara kucing lagi lari-lari atas genteng tuh. Nggak mungkin kalau kucing suaranya kayak gitu, ngendap-ngendap, Wak. Kucing bukannya dia berlari pun, kalau dia ngendap kan dia harusnya nggak sekencang ini suaranya. Kucing kan nggak begitu berat, Wak. Paling kayak cuma suara ngegaru. Ini tuh ngek gitu loh, Wak. Nah, pada saat itu Rosa ini langsung curiga bahwa ada maling nih yang sedang berusaha untuk masuk ke rumahnya Bu Ujum melalui genteng rumahnya. Malam-malam ada orang naik genteng, apalagi kalau bukan buat maling kan, Wak. Maling tuh, Wak, kata si Rosa kan. Nah, untuk membuktikan kecurigaannya, Rosa pun langsung beranjak dari duduknya dan langsung mengambil sebuah senter dari balik jendela kamarnya Rosa, Wak. Rosa pun mengarahkanlah senternya ke arah gentengnya rumah Bu Ujum. Dapat kok, nanti ku teriakin maling kok ya, kata si Jum. Kata si Jum pula, kata si Rosa. Nah, pas lagi nyenter-nyenter gini, Wak, tiba-tiba Rosa ngapain? Astagfirullahaladzim. Langsung ditutup tirai ya kan. Apa tuh? Panik si Rosa, Wak. Nah, dia lah yang melihat perubahan temen ini, langsung nanya lah kan, Ros, kenapa kau? Kau tiba-tiba panik, kenapa, ada maling betulan? Enggak ada apa-apa. Kenapa? Jangan bohong kau ya. Del, tadi kan, Del, waktu aku nyenter gentengnya rumah Bu Ujum tuh aku nengok ini, Wak, benda gitu mirip kepala manusia, Wak, tapi gosong, kata si Rosa. Hah? Serius kau? Kayaknya iya, Del, tapi bisa jadi aku salah tengok juga. Soalnya aku kan baru kali ini nyenter gentengnya rumah Bu Ujum kan. Siapa tahu itu aku tuh salah tengok aja. Sebenarnya apa aku tengoknya macam gitu. Udahlah, nggak usah lagi dipikirkan salah tengok atau aku tuh salah tengok. Udah tidur kita, kata si Rosa. Rosa berusaha tetap positive thinking di situ kan. Wah, mungkin aku salah tengok aja, gegara aku belum pernah nyenter gentengnya rumah ibu itu. Karena malam jadi bawaannya kayak gitulah bentuknya gitu kan. Nah, meskipun dilanda rasa takut yang luar biasa, Rosa berusaha untuk melupakan kejadian itu dan memutuskan untuk tidur balik mereka berdua. Dah, tidurlah, ya kan. Nah, singkat cerita, sejak kejadian malam itu, Wak, mereka menjadi lebih sering lagi mendengar suara-suara aneh. Mulai dari suara benda jatuh ke lantai Nadia, suara pintu kamar kami terbuka, tertutup, tapi suaranya aja. Bahkan kami juga sering sekali mendengar suara perempuan yang menangis di atas genteng. Itu udah sering dah. Meskipun takut, mereka ini sepakat untuk mengabaikan hal itu, Wak, karena menurut mereka semua gangguan itu ya masih bisa ditolerin lah, dan masih agak wajar lah, masih gangguan-gangguan kecil lah ya, namanya juga kos-kosan kan, pasti ada penunggunya. Selama mereka nggak nyakiti kami secara fisik, ya udahlah, nggak apa-apa, pikir mereka kayak gitu. Bisa kalian berdua kayak gitu, aku kabur langsung, betul aja. Nah, tapi ternyata dugaan kami salah besar, karena gangguan itu secara perlahan-lahan mulai naik tingkat, Wak, dan menjadi gangguan yang lebih ekstrim lagi, ya Allah. Jadi ini ceritanya, pada suatu hari sepulang magang, Dela merasa nggak enak badan ini, Wak, sehingga dia pun memutuskan untuk beristirahat. Nah, di tengah-tengah tidurnya, udah malam nih ya, di tengah-tengah tidurnya Dela mendadak kebangun gegara haus. Rosa waktu dia bangun udah tidur juga. Nah, dia pun beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil segelas air dari galon yang memang terletak di salah satu sudut kamar kosan mereka. Nah, waktu aku lagi minum tuh, karena set gitu, Dela tiba-tiba mendengar ada suara perempuan nangis lagi nih. Ada suara tuh lagi. Nah, tapi seperti yang sudah aku bilang tadi, mereka kan sudah biasa dengar suara itu kan, Wak. Jadi Dela masih santai ya dengar suara itu. Udahlah, nangis lah kau, set, minum lagi. Tapi, Wak, keberanian Dela ini mendadak runtuh, hancur lebur ketika dia mendengar bahwa suara tangisan yang semula terdengar lirih itu secara perlahan-lahan berubah menjadi suara perempuan tertawa melengking,
Tapi tepat kali di telingaku Nadia. Langsung ya Allah terbayang sama aku macam Wisnu waktu buang sampah. Buka pintu Wisnu macam begitu kan Apa nggak langsung loncat aku dari kasur aku tuh Nadia. Aku langsung tutup muka aku pakai selimut kan. Itu jelas sekali Aduh aku merinding loh. Sumpah aku merinding kali astagfirullahaladzim. Sepanjang malam itu Dela berdoa dalam selimut. Berdoa dan tidak lama kemudian ketiduran lagi nih Dela. Nah keesokan harinya nih barulah Wak Dela cerita sama si Rosa perihal kejadian tadi malam. Wak tadi malam gini. Udah nggak suara nangis lagi. Suara ketawa tepat di telingaku. Nah setelah mendengar cerita Dela, ternyata Wak Rosa juga menceritakan keanehan yang hampir sama. Rosa juga mengalaminya, tapi beda versi Wak. Ini lebih ekstrim lagi si Rosa tuh kalian. Pada malam itu Rosa bilang aku kebangun Wak, kebelet pipis. Waktu itu Rosa sempat Wak bangunin Dela buat nemenin ke belakang, tapi dia nggak bangun-bangun. Bukan ke belakang sih, soalnya kamar mandi dia tuh di luar kamar. Dan gara-gara nggak bangun, si Rosa ini pun bergegaslah ke kamar mandi yang ada di luar kamar mereka. Nah tapi Wak, pas si Rosa ini baru masuk ke kamar mereka, kalian tahu, Rosa tiba-tiba melihat ada bayangan seperti kepala buntung yang gosong lagi ngintip di samping lemari kamar mereka Wak. Apa tuh? Kasih bayangan nih. Awalnya waktu itu si Rosa masih positive thinking. Oh aku salah lihat mungkin. Bukan apa-apa itu. Mataku lagi buram kan baru bangun tidur aku ya kan. Tapi baru dia ngebatin kayak gitu beberapa detik kemudian nih sesuatu yang awalnya dia pikir bayangan, kepala itu bergeser. Dan gak cuma bergeser aja Wak, dia macam berputar ngadep ke si Rosa sambil melotot, giginya bertaring. Kata dia terbayang astagfirullahaladzim. Apa nggak langsung istighfar si Rosa? Astagfirullah nge-freeze dia Wak. Dia baca doa, ditutup matanya kan. Waktu dibuka udah nggak ada lagi. Untung pergi itu Wak, kepala gosong tuh kan. Barulah aku masuk dalam selimut, baca doa, baru aku bisa tidur Wak. Itu kata si Rosa. Bayangkan sama di malam yang sama. Dengar itu Dela juga ketakutan kan. Tapi waktu itu Dela nanya lagi, kapan kau bangunin aku? Semalam aku nggak ngerasa lo kamu bangunin aku apa Rosa? Kan kau tahu aku orangnya gampang kebangun. Nah itu dia lah, aku juga nggak tahu. Aku pikir kau capek kali kan, kau juga lagi nggak enak badan waktu balik tadi kan. Nah dari sini Wak Rosa dan Dela pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kosan mereka. Akhirnya Wak, mereka berdua pun sepakat untuk tidak membahas kejadian semalam lagi. Udah kita lupakan saja. Kita masih punya waktu di sini. Kita masih ada kepentingan magang di sini. Kita udah nggak bisa cari kos-kosan lagi nih Rosa. Mulai sekarang kalau misalnya kita ngelihat, kita ngerasain, kita ngedengar, kita ngapa-ngapain lah pokoknya tentang gangguan ini diam aja. Udah cukup tahan sendiri aja, nggak usah cerita-cerita lagi ya. Kita berdoa aja masing-masing, insya Allah nggak kenapa-napa. Kata mereka berdua, mereka sepakat nih, dah kita pokoknya fokus di sini buat magang supaya kita bisa lulus sama-sama. Nah dah tuh kan Wak, hari pun berlalu dengan berbagai gangguan mistis yang tetap datang juga. Tapi karena mereka ini sudah sepakat untuk tidak membahas lagi, mereka pun ya itu beneran mengikuti itu Wak. Mereka sama sekali tidak memperdulikan gangguan-gangguan itu lagi. Serahlah kau mau menangis, kau mau ketawa, kau mau putar-putar di sini, terserah, nggak apa-apa. Kami berani kali mereka berdua. Tapi itulah Wak, ketika kami udah nggak peduli nih Nadia kan, udah bodo amat lah gitu istilahnya dengan teror mistis di kosan itu. Sekarang mereka kembali dikejutkan dengan kejanggalan lain yang justru dilakukan oleh si Ibu Jum. Siapa dia? Ibu kos ini sendiri yang ternyata ya itulah, setelah usut punya usut, ada hubungannya dengan gangguan yang selama ini mereka alami. Nah jadi ceritanya Wak, pada suatu hari di awal bulan, nggak tahu lah bulan keberapa kan, pembayaran kos mereka ini sudah jatuh tempo. Nah mereka pun berniatlah untuk membayar uang sewa kos-kosan itu sepulang dari tempat magang. Nanti kita bayar sama-sama yuk Wak ke Bu Jum, ayo lah. Nah pas sudah pulang dari magang ini, mereka nggak langsung naik ke kamar. Pergilah dulu singgah ke warungnya Bu Jum yang ada lantai bawah, kan mau bayar kosan. Waktu nyampe warung nggak ada yang jaga, diketok lah pintu warung kan. Halo Bu Jum. Nah nggak lama kemudian yang keluar bapak kos Wak, suaminya Bu Jum, bukan Bu Jum. Iya kenapa Mbak? Oh Bu Jumnya ada Pak gitu kan. Nah bapak ini pada saat itu berkata, Ibu Jum lagi ada di belakang. Udah kalian langsung aja ke belakang, soalnya Bu Jum lagi sakit, kata bapak kosan. Dan memang warungnya Bu Jum ini nempel sama rumah tinggalnya Bu Jum Wak. Nah jadi bagian depan rumahnya Bu Jum ini warung, bagian belakang tuh barulah rumah yang mereka tinggali. Nah mendengar perkataan bapak kos, Dela dan Rosa pun merasa sedikit heran nih, karena tumben Ibu Jum ini sakit, biasanya ibu ini sehat-sehat aja gitu kan. Meskipun demikian mereka pun menuruti perkataan bapak kos untuk menemui Bu Jum di belakang. Nah pas baru aja masuk ke dalam pintu rumahnya entah kenapa kami berdua nih mencium sebuah bau menyengat yang cukup aneh. Bau apa tuh? Bau macam bau kemenyan aja, ada bau melati,
ada bau minyak angin. Oh, semua saling campur lah jadi satu. Nggak enak kali lah baunya kan. Orang nggak kebiasa sama bau itu kan, bau menyan nih kayak gitu, kan langsung tahu nih. Tapi meskipun merasa aneh, Della dan Rosa pun mengabaikan bau tersebut. Baru bau, kami kemarin kita ketawain lagi kayak gitulah kan, Wak. Dan mereka pun lanjutlah menemui Bu Jum yang pada saat itu sedang rebahan di sofa ruang tamu. Nah, ketika melihat kehadirannya Rosa sama Della, Bu Jum pun langsung menyambut mereka, Wak. Mbak, kata gitu kan lagi sakit. Nah, tanpa berbasa-basi, mereka berdua pun langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk apa? Membayar uang kos Ibu. Ini uang sewa bulan ini ya, kata mereka. Oh iya, saya terima, katanya. Nah, singkat cerita, setelah urusan membayar kos ini selesai, Wak, mereka pun langsunglah berpamitan mau balik lagi ke kamar. Capek kami baru balik magang kan. Nah, tapi pada saat itu Bu Jum nih tiba-tiba bertanya, loh, kok buru-buru Mbak? Di sini aja dulu. Minum dulu ya, pasti kalian capek kan baru pulang dari kerja kan, kata Bu Jum. Nah, dengar itu mereka berdua pun dengan sopan menolak. Makasih Bu, nggak usah repot-repot, kami langsung balik aja, mau istirahat, kalian mandi udah gerah. Nah, harusnya kan oh ya udah sana istirahat lah gitu. Ini enggak, Wak, tanpa disangka-sangka Bu Jum ini malah memaksa mereka untuk tetap tinggal di sana. Dengan suara tegas Bu Jum bilang, udahlah Mbak, minum dulu di sini, kata dia gitu. Nah, mendengar Bu Jum yang seolah memaksa ini ya, mereka berdua jadi sungkan lah kan buat menolak lagi. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, maaf ya Bu ya kalau misalnya ngerepotin, kata mereka. Udah nggak apa-apa. Nah, nggak lama kemudian Bu Jum pun langsung neriain cucunya, Wak. Memang cucunya tinggal di situ juga, umur sekitar 10 tahunan gitulah. Dia minta tolong ambilkan minum. Nah, dia bilang, Dek, ambilkan tolong air nenek tuh buat kakak-kakak ini, kata si nenek, kata si Bu Jum nih kan. Ya Nek, tunggu bentar ya, kata cucunya. Nah, di sini, Wak, mereka nengok anak kecil ini mau pergi ngambilin minum gitu kan, keluarlah gitu dari ruang tamu. Di sini Della sama Rosa mikir kalau cucunya Bu Jum ini akan menyuguhkan kami macam minuman kemasan karena dia atau memang air yang memang ada di warung. Secara kan mereka punya warung kan, Wak. Tapi ternyata bukan minuman dari warung, Wak, bukan minuman kemasan yang mau dikasih sama mereka berdua. Si adek ini mau ngambil minuman dari dapur, soalnya adek ini ke arah dapur bukan ke arah warung ya kan. Ya kalau misalnya mau warung bayar lah kau, mungkin dalam hati mereka kayak gitu. Nah, masuklah adek ini kan. Terus gak lama kemudian si adek ini teriak lagi, Nek, gak ada airnya, aku gak nemu air nenek di dapur, katanya. Dengar itu Bu Jum kembali teriak lagi, ada kok, tengok baik-baik, coba kamu cari itu di bawah tempat jemuran, airnya ada di situ, kata Bu Jum. Di bawah tempat jemuran, Wak. Dengar ucapan Bu Jum tuh Della sama Rosa langsung tatap-tatapan kan. Air jemuran yang mau dikasih ke kita tuh ya janggal, Wak, karena secara logika mana ada orang nyimpen atau naruh air ini buat dikonsumsi di bawah tempat jemur pakaian. Ada kayak gitu. Nah, karena nggak mau kenapa-napa, akhirnya Della ngomong, Bu, kami pamit aja lah Bu, udah nggak usah repot-repot Bu. Kadang si Della mikir itu airnya nggak dapat nih ya kan, udah kami minum di kamar nanti aja lah Bu, sekalian kami mau balik juga, kata siapa, kata Della. Nah, di sini lebih aneh lagi nih, Wak. Setelah mendengar penolakan mereka, Bu Jum ini justru dengan susah payah berusaha bangun dari tidurnya untuk mencari air itu sendiri. Padahal dia lagi sakit kan. Bentar dulu Mbak, bentar, tunggu sini dulu ya, kata dia kayak gitu. Bangun Bu Jum tuh, nah dia buat ngambil air tuh buat kami, dia padahal saya masih sakit. Nah, ditunggu nggak lama kemudian Bu Jum balik lagi nih. Dia membawa 2 buah botol air mineral kemasan ya, botol air mineral kemasan, dikasihlah ke Della sama si Rosa. Dah diambil sama mereka berdua, diminum sampai habis ya Mbak, katanya. Oh iya Bu, makasih Bu. Meskipun agak sedikit curiga mereka berdua nih kan, mereka cuma mengiyakan permintaan tersebut. Della sama si Rosa ini sama-sama memiliki pikiran yang sama, udahlah ambil aja biar cepat balik gitu nih. Gitu. Nah, setelah diambil mereka pun langsung berpamitan dan kembali ke kamarnya. Masih bawa air tuh. Nah, pas mereka sudah sampai di tangga kos-kosan nih, Wak, menuju ke kamar, Della mengamati botol minuman tuh, Nat, macam botol yang tutupnya udah dibuka. Bukan botol air mineral yang masih dalam kondisi tersegel, enggak. Botol yang memang sudah dipakai sebelumnya. Ya, enggak apa-apa sih sebenarnya gitu kan. Siapa tahu juga minuman itu dituang ke gelas gitu. Jadi kan enggak tercemar lah gitu, enggak sampai menyucut gitu. Tapi yang aneh di sini, Nat, air yang ada dalam botol itu ternyata dalam kondisi yang keruh. Bahkan sampai ada macam lumut-lumut, nggak tahu lah apa yang kecil-kecil itu, air sampai bawahnya agak menguning tuh ada dalam air tuh. Ada kepatut kami minum air tuh kan, nggak mungkin. Ya betul-betul dalam kondisi yang sangat tidak layak untuk diminum gitu. Akhirnya Rosa bilang, Del, kita buang aja lah air nih, Del. Agak lain nih Bu, ini kurasa entah air mana nih, air dijemur, entah air udahlah kita buang aja lah yuk, kata si Rosa. Della pun udah, Wak, buang aja.
memang tak betul ibu nih. Dan akhirnya mereka berdua pun sepakat membuang air tersebut ke cucian piring, terus botolnya mereka buang ke tempat sampah. Dah nih, setelah selesai mereka pun kembali lagi masuk ke kamar untuk beristirahat. Tapi ternyata air yang mereka buang itu justru menjadi penyebab terjadinya sebuah teror puncak yang berkali-kali lipat lebih ekstrim lagi. Aduh, ini lebih merinding lagi, Masya Allah. Nah, pada suatu malam, ketika mereka semua sedang tertidur lelap, Della tiba-tiba mendadak terbangun. Gegara dia dikejutkan sama suara perempuan tertawa lirih dari pojok kamar dia. Tapi awalnya Della mikir, itu cuma suara yang berasal dari gangguan mistis macam biasa tuhnya. Tapi ternyata dugaan Della ini salah besar, karena ternyata suara itu bukan suaranya makhluk halus, melainkan suara siapa? Suara kawannya, suara Rosa. Pada saat itu Della melihat dengan jelas bahwa Rosa tertawa-tawa lirih dalam posisi, bayangin ya, posisi menunduk sambil memeluk kedua lututnya. Aku kalau lagi nggak hamil ku praktekkan depan kalian, yang kayak lagi meluk tuh. Kayak gitu dia, ngapa nak nih? Belum sempat Della negur, Rosa langsung diangkat dia kepala dia kan. Terus tersenyum nyeringai dia ke arah Della. Ulah. Kayak gitu. Nengok Rosa kayak gitu, barulah aku langsung dilanda ketakutan besar-besaran ya kan. Dan ketakutan Della pun semakin bertambah lagi ketika Rosa bertanya dengan lirih, kenapa dibuang? Pertama suaranya pelan tuh nak, tapi lama-kelamaan suaranya terdengar semakin nyaring dengan mengucapkan pertanyaan yang sama. Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Kenapa dibuang? Oh, serem banget. Tapi serem sih ini, sumpah. Ya Allah. Dah dia ngomong kayak gitu, Rosa langsung berdiri nih, melotot dia ke arah si Della. Della semperkinan, Ros, kok nggak apa-apa kan? Ros, ucap. Dan setelah Della bertanya demikian, kalian tahu, Rosa tiba-tiba kayang dia, dia kayang berjalan macam diputarnya kosan. Ya Allah tuh, bayang diputarnya kos-kosan dia tuh, Lalu sambil kayang ini si Rosa ngomong apa? Minum, mati, katanya. Ya Allah, suara tersebut diucap berulang-ulang sehingga terdengar sangat menusuk kali di telingaku. Belum sempat aku bereaksi apapun, Rosa yang tadinya kayang ini tiba-tiba berhenti. Dia tepat di depan muka aku sambil kayang dari Nadia, dikejarnya muka aku kan. Jadi terbalik memang muka, kalian bisa bayangin kan. Dan sesaat kemudian Rosa berteriak kencang sambil mengucapkan satu kalimat, mati. Tepat pada saat itulah Della pun langsung pingsan. Macam mana tidak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku jujur aja, aku dari tadi di sebelah sudut sana tuh kayak gak enak perasaan aku. Terbayang pada kepala yang kayak gini sama si Rosa lagi kayak mati. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, singkat cerita, Della pun terbangun lah ini kan, ketika dia mencium ada bau minyak angin. Pada saat dia membuka mata, Della betul-betul kaget karena ternyata di dalam kamar kosnya ada beberapa ibu-ibu yang ngekos di kamar bawah, lagi duduk ngelilingin dia nih. Dan di saat yang bersamaan Della juga melihat bahwa Rosa lagi dikasih minum gitulah sama ibu-ibu penjual nasi kuning langganan mereka yang kita sebut aja namanya Bu Retno. Lagi dikasih minum kan sama Bu Retno ini. Nah, by the way, Bu Retno ini rumahnya pas sekali berada di sebelah kos-kosannya mereka juga. Persis lah, ini rumahnya Bu Jum, kos-kosan. Nah, ini rumah Bu Retno nih. Setelah melihat Della yang sudah siuman, Bu Retno ini nanya lah kan, kalian berdua nih kenapa? Lagi bertengkar ya? Janganlah suka bertengkar gitu, apalagi temen kosan katanya gitu. Bertengkar, Hah? Enggak, Bu, enggak. Kami nggak berantem kok, Bu. Kok ibu ngomong kayak gitu, kata si Della. Nah, di saat itulah Bu Retno pun bercerita kalau pada saat tengah malam tadi itu, kalian tahu, dia mendengar suara Della sama Rosa ini lagi bertengkar, Awalnya Bu Retno mikir ini cuma suara cekcok biasa aja. Tapi kok aku diamin, makin lama pertengkaran tuh makin nyaring suara kalian, kata Bu Retno. Bu Retno yang penasaran, takut ngeganggu sekitar juga, akhirnya pergilah ini ke rumahnya Bu Jum kan, buat bilang, anak kosan kau tuh suaranya sampai keluar loh. Waktu dia nyampe rumah Bu Jum, ketemu sama Bapak Jum.
Bapak Jum, bapak kosan. Papa, saya dengar ada suara orang berantem tuh dari salah satu kamar kos bapak. Kayak anak kosan bapak lagi berantem lah, coba ditenangin Pak, takut kenapa-napa katanya. Mendengar laporan Bu Retno, si bapak kos ini bilang, ibu aja lah yang ngecek, saya nggak bisa kesana soalnya saya harus nungguin istri saya, lagi sakit dia nih. Kata bapak kos, Bu Jum masih sakit nih Wak. Nah itu akhirnya setelah dapat izin dari bapak kos, Bu Retno pun langsung lah itu naik ke kamar siapa ini kan, kamar Rosa sama si Dela. Nah pas Bu Retno buka pintu Wak, disitulah Bu Retno nengok si Dela sama Rosa dua-duanya udah pingsan. Bukan berantem, udah pingsan berdua tuh di situ. Udah langsung lah Bu Retno meminta bantuan penghuni kosan lainnya untuk datang ke kamar mereka. Kayak gitu ceritanya, Dok, kata Bu Retno. Nah, setelah mendengar penjelasan Bu Retno, barulah di situ Dela menceritakan juga semua kejanggalan yang dia alami selama ngekos di sana. Mulai dari teror suara-suara aneh, teror kepala buntung hangus, sampai dengan kejanggalan perilaku Ibu Jum, ibu kosnya mereka. Nah, dengar cerita mereka berdua, Wak, disitulah Bu Retno balik lagi bilang, Mbak, saya mau ngasih tahu sesuatu, tapi terserah Mbak ya, Mbak mau percaya atau enggak. Nah, Dela yang penasaran balik nanya lagi, kasih tahu apa Bu? Cepatlah kasih tahu. Disitulah Wak, Bu Retno akhirnya cerita bahwa, nah ini nih, bahwa ternyata kamar nomor 3 yang mereka tempati itu sudah kosong selama 5 tahun lamanya. Dulu ada seorang wanita yang ngekos di kamar itu, tapi dia meninggal. Meninggalnya gegara sakit. Meninggalnya pun gak di kamar kosan itu, Wak. Meninggalnya di desa. Tapi sakit yang dia derita itu bermula ketika dia ngekos di kosan Bu Jum. Dan menurut rumor yang beredar, wanita itu meninggal karena dijadikan tumbal oleh ibu kos, yaitu Ibu Jum. Kenapa Bu Retno bisa bilang kayak gitu? Karena jauh sebelum wanita itu ngekos di sana, Wak, Bu Jum ini sering mengalami sakit yang cukup serius. Tapi kalian tahu setelah wanita yang ngekos di kamar nomor 3 itu meninggal dunia, Bu Jum secara tiba-tiba langsung sehat bugar, seolah-olah tidak mengalami sakit apapun. Nah, jadilah rumor tersebar dekat desa, dekat gang kecil itu. Dan ternyata, Wak, rumor tentang Bu Jum yang menjalani pesugihan itu memang sudah menjadi rahasia umum yang diketahui oleh warga kampung itu, Wak, kata Bu Retno. Mereka berdua aja nggak tahu. Dan selain itu juga, Wak, Bu Retno ini juga mengatakan kalau ada kemungkinan semua gangguan mistis yang kalian alami, yang menimpa Dela sama Rosa ini, itu adalah ulah dari mantan penghuni kos korban tumbal yang meninggal secara tidak wajar di sini. Itu yang ada di kamar kos. Sedangkan teror di mana Rosa mendadak kayang tadi itu kemungkinan ada hubungannya dengan pesugihan yang dilakukan sama Bu Jum. Karena apa? Mereka kan buang air ruh tadi itu kan, air pemberian Bu Jum tadi itu kan. Maka dia bilang minum. Kenapa dibuang? Minum, mati gitu. Itulah dia. Tapi itu kata Bu Retno ya. Nah, setelah mendengar penjelasan Bu Retno tanpa pikir panjang, nah dia, aku sama Rosa langsung kemas barang-barang aku pagi itu juga. Biarlah kami nggak tahu mau tinggal di mana, yang penting keluar aja dulu dari tempat nih ya kan. Dan nggak mau lagi kami ambil resiko diganggu sama sosok arwah penasaran tadi, sekaligus juga kami nggak mau jadi calon korban Ibu Jum selanjutnya. Mana dia lagi sakit lagi. Nah, hari itu juga mereka pun langsung pindah ke sebuah kos-kosan yang langsung dicarikan sama Bu Retno juga. Dan alhamdulillahnya kosan baru mereka berdua ini ya bagus lah gitu, dan mereka tidak pernah lagi mengalami gangguan mistis sama sekali. Dan waktu itu mereka cabut aja nggak ada pamit, Wak. Kan mereka udah bayar juga, bela rugi lah kan. Untung selamat kan, masya Allah, astagfirullahaladzim.